Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hak anak di rumah dan di sekolah. Baik, sambil dibuka bukunya, sambil diperhatikan, Bu Naim akan menjelaskan. Hak yang pertama, sebelum kita mengetahui hak itu apa sih? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi yang pertama kita melakukan kewajiban. Yang namanya kewajiban itu wajib, berarti harus dilakukan. Tapi kalau hak itu yang akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Itu pengertian dari hak. Baik, kita akan membahas yang pertama, hak anak di rumah. Hak anak di rumah yang pertama mendapatkan tempat tinggal yang layak. Salah satu hak sebagai anak adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak itu tempat tinggal yang bagaimana? Yang bersih, yang aman, yang nyaman, agar kita terhindar dari penyakit. Seperti itu. Lalu hak yang kedua, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, jika kamu sudah menjalankan kewajiban dengan baik, kamu akan memperoleh hakmu dan orang tuamu akan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jadi, kewajiban anak di rumah adalah apa? Menghormati orang tua. Setelah kita melaksanakan kewajiban menghormati kepada orang tua, kita akan memperoleh hak, yakni kita akan disayang orang tua. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menghormati orang tua, maka kita juga tidak akan disayang oleh orang tua. Begitu juga orang tua akan merasa sedih. Seperti itu. Orang tua sedih karena apa? Karena merasa tidak dihargai. Maka kita sebagai anak juga harus menghormati orang tua agar orang tua sayang kepada anak-anaknya. Seperti itu. Lalu hak yang selanjutnya adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat itu makanannya bagaimana? Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan diolah dengan cara yang bersih dan benar. Makanan yang sehat itu tidak harus mahal, tetapi dengan mengolahnya atau memasaknya dengan cara yang bersih dan benar, itu dinamakan makanan sehat. Nah, kita sebagai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Seperti itu. Akan tetapi, kita sebagai anak juga harus berhati-hati apabila membeli makanan di luar rumah, seperti jajan makanan di luar. Kita harus hati-hati memilih makanan yang sehat dan bersih agar kita juga terhindar dari penyakit. Seperti itu. Lalu hak yang selanjutnya ada bermain dan mengerjakan PR. Nah, bermain adalah hak setiap anak. Selain bermain, kamu juga dapat mengembangkan keterampilanmu saat membantu orang tua. Jadi, hak kita selain yang telah disebutkan di awal tadi, kita juga berhak bermain. Kita juga mempunyai kewajiban mengerjakan PR. Jadi, setelah kita mengerjakan PR, kita mendapatkan hak untuk bermain. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban mengerjakan PR dan belajar, kita dapat bermain dengan izin terlebih dahulu kepada orang tua. Seperti itu. Kita harus bermain dengan aman dan tepat. Amannya bagaimana? Amannya bermain yang tidak membahayakan. Semisal jangan bermain api, nanti yang berakibat membahayakan. Lalu bermain yang tepat. Bermain yang tepat itu gimana? Bermain yang tepat itu waktunya juga waktu bermain, tidak waktu belajar. Jadi ketika waktu belajar juga belajar, waktu bermain juga bermain. Jangan sampai mengganggu kegiatan yang lain. Nah, semisal ketika orang tua sedang tidur siang, kamu bermain dengan berisik, kan itu sangat mengganggu istirahat orang tua. Itu juga tidak boleh. Seperti itu. Lalu membantu orang tua. Ketika kamu membantu orang tua, kamu juga dapat bermain.
Semisal membantu ibu membikin kue, kamu juga dapat belajar membikin kue. Menganggap itu sebagai mainan. Sambil bermain, sambil belajar. Seperti itu. Kali ini kita akan belajar hak anak di sekolah, hak siswa di sekolah. Hak akan didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban kita di sekolah. Jadi ketika sudah melakukan kewajiban di sekolah, maka kita juga berhak mendapatkan hak kita sebagai siswa di sekolah. Seperti itu. Baik, hak yang pertama adalah memperoleh ilmu pengetahuan. Siswa berhak memperoleh pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Nah, jadi setiap pelajaran siswa berhak mendapatkan ilmunya. Ilmunya berguna untuk apa? Untuk bekal di kehidupan yang masa akan datang. Jadi kalian berhak menerima ilmu setelah melakukan kewajiban apa? Kewajibannya setelah menghormati Bapak Ibu guru di sekolah. Lalu hak yang kedua, bermain bersama teman. Setiap siswa berhak bermain bersama teman pada jam istirahat. Jadi kalian itu berhak untuk istirahat setelah melakukan kewajiban belajar di sekolah, belajar di kelas. Berhak untuk bermain pada jamnya ketika jam istirahat. Jadi setelah melakukan kewajiban belajar, siswa berhak mendapatkan waktu untuk bermain ataupun waktu untuk pergi ke kantin. Lalu hak yang selanjutnya adalah menyampaikan pendapat. Ketika proses belajar di kelas, kamu juga berhak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran terhadap hasil diskusi. Jadi ketika belajar di kelas, kalian berhak untuk menyampaikan pendapat setelah melakukan kewajiban mendengarkan penjelasan dari guru ataupun mendengarkan penjelasan dari teman. Ketika dirasa ada yang tidak cocok, maka boleh menyampaikan pendapat. Bu guru atau Pak guru, bukankah sebaiknya begini? Seperti itu. Menyampaikan pendapat juga dengan bahasa yang sopan dan santun. Baik, hak yang selanjutnya adalah mendapatkan hasil nilai belajar. Semua siswa yang mengikuti proses belajar berhak memperoleh hasil nilai belajar setelah akhir semester. Jadi, kalian setelah melakukan kewajiban belajar, setelah melakukan kewajiban ulangan semester, maka kalian berhak mendapatkan hasil nilai belajar setelah akhir semester, raport, atau dalam bentuk prestasi yang lain. Lalu hak yang selanjutnya adalah menggunakan fasilitas sekolah. Seluruh siswa berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Nah, kita berhak menggunakan fasilitas sekolah. Setelah apa? Setelah kita melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Kita menjaga kebersihan dan ketenangan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu contohnya seperti apa sih? Seperti perpustakaan, toilet, kantin, lapangan, dan lain sebagainya. Nah, kita berhak menggunakan semuanya itu setelah kita melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Membuang sampah pada tempatnya,